Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi sing aku Nabi, ujung-ujungnya mergo habis sosial Abu Jahal Abu Lahab. Selama ini ono sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah gene musim napa? Haji. Sama nak takut tiang-tiang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu boleh dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kudu alasannya ora pantes sowan pakaian sowan pangeran gak lugu. Nah orang seniman ngoten, telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah kukul ketok kukule, nah panu ketok. Nah pakaian itu nutupi kemunafikan, mergo nutupi bawah itu artinya mulane wong nganggo klambi iku Nah, kemana seniman seneng gambar wong muda. Lalu semali radil kan orang Mustafa digambar wong ayu. Mestine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mok wong wedok? Pak, semali radil kan iku. Lah riyen wong Arab pikirane ngoten, telanjang simbol apa kejujuran. Lan nek tawak kudu napa? Muda. Wis macam-macam. Pak Ben jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Sakniki masalah samawi sudah ada jelas jeluntrungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupane masalah Imam Mahdi Satria Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdia saiki repot. Dia Eden ngaku dadi Imam Mahdi, mbok ana Solikin Joko sapa dadi satria napa? Pinine. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah pendukung Demokrat ngenteni satria Pinine inget Ratu ra Megawati loro. Jadi nak uang PDIP biasanya muni Ratu Adil, paham ya? Nak uang Demokrat munine Satria Piningit, paham ya? Nak uang Kiai muni Imam Mahdi. Mereka dene muni Karmen nggak pantas Kiai, jadi milih seneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu? Kurtubi sinten? Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama sing ora kelene. Nah sing ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Kok informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya niki mboten. Ngaku nabi wonge ora jelas ganteng. Ya wis. Sampeyan tak critani Musaddiq ngaku nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq kalimat bena ate. Lho dene ngaku nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu kan ada bojo, dia anak jenenge Jawa, orang ngarakanku nabi. Mereka jenenge Mahdi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku nabi, mereka mitos Aden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab sunat itu sentek saya, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot.
sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negone mitos Jawa ana Ratu Adil. Dari seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi satria apa? Engkau versi pewayangan ya ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya seputih, itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah, kon milok abang. Ben seru. Paham ya? Nah saiki kiai milok abang kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kelompok An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang gak milok ini loh. Paham? Jadi semuanya informasi langit, mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur artinya Sulawesi buti kelompok itu. Padahal pada timur tenan ya Jepang, mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan, ini timur putih Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kau putih. Bang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika illa Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahna ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah kok wali kabeh nang. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim gak pundut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Qib, niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani lil mauti ahadin wala yankisfani bi hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya li mauti ahadin wala li hayat. Tapi ya semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Ya sebenarnya di sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini pas Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat King Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zudilala Sayyid Husain dibantai di pas 10 apa? Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris dengan yang penting orang yang dikenal. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Jadi adalah kersane. Meskipun Nabi sepiyambak atas nama ilmiah ngendikan nggak ada kaitannya gitu. La yang kesifani limauti ahadin wala lihayat. Lane jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane. Wali-wali riyen nak damel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Lah ban pindah ngalor ya sret ngalor, pindah ngidul ya sret. Itu. Mulane bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak wene wis ruwet. Paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho ilmu kok ngenteni keliru nulise.
Bersamaan ngerti. Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai Lia Edjid ini, belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin Islam. Jenenge sinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyen napa Timur. Paham ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pangerane sitok penguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah teng ilmu tasawuf lha Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Lah akhire manake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Mergo Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno bela tapi kadang ra paham, repot. Pokoke dawuhe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kula teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Kewong nek muka syafa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan mbak manusia boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya kok Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah nek padha-padha matur nuwun mbek Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kalau saya ketemu. Padha-padha matur nuwun ndak matur nuwun mbek oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Ajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa dirasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak dirasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengiran. Mulane Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walaqad jitumu nafura ta kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe ya. Jadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Ngajine rong